Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan Gerbang 7 di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Amanda Channel, yang dalam channel ini menceritakan tentang Sabah dan Sarawak meminta untuk pisah dari Malaysia dan meminta juga untuk segera melaksanakan referendum. Nah, apakah memang berita ini benar atau tidak? Tapi memang banyak kita temui di berita-berita di media-media sosial beberapa tahun ke belakang ini. Memang banyak perkembangan-perkembangan dari masyarakat Sabah dan Sarawak yang menyatakan ingin lepas dari Federasi Malaysia ya, yang sudah dibentuk pada tahun 1963. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita dengarkan dari Amanda Channel ini, dan mudah-mudahan berita ini benar ya, ataupun tidak benar saya mohon maaf, yang karena memang berita ini dinyatakan oleh channel daripada Amanda Channel ini adalah berita yang benar. Oke, kita coba ikuti bersama. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita yang nggak enak ya friend. Ini dari Sabah ya, dari Sabah dan Sarawak ini menuntut referendum ya, dan nyatakan tolak Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kecewa atas sikap Malaysia mendukung Hamas. Ternyata di Malaysia itu yang pro Israel banyak juga ya. Setelah berita ini muncul, ternyata orang Malaysia itu yang pro Israel itu banyak ternyata ya. Karena apa? Dilihat dari ini, gara-gara Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendukung Hamas saja, atau mendukung Palestina saja, sampai-sampai ini meminta Sabah dan Sarawak ini minta referendum. Kejam amat ya, orangnya keras-keras juga ternyata orang Sabah dan Sarawak ini. Ternyata orangnya nggak kaleng-kaleng loh friend. Mari kita simak beritanya. Jangan-jangan beritanya hoax ini. Enggak lah, ini nggak mungkin lah beritain berita hoax itu, gila apa ya kan. Jadi kalau ente pengen tahu beritanya kayak apa ya, ikuti terus ini sampai akhir ya, jangan bilang hoax asli ini ya. Jadi Sabah dan Sarawak ini menuntut referendum sebagai bentuk kekecewaan manuver politik Perdana Menteri mereka, Bapak Anwar Ibrahim. Tolak Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan tuntut pisah dari Federasi Malaysia yang terang-terangan karena Malaysia mendukung Hamas. Seperti itu, gara-gara Pak PM Anwar Ibrahim mendukung Hamas saja, Sabah dan Sarawak minta referendum seperti itu. Nah, hal ini diungkapkan oleh Deputy Chief Global Human Rights Federation, Peter John Jaban, yang mengatakan bahwa Sabah dan Sarawak menuntut referendum sebagai bentuk kekecewaan manuver politik dari Anwar Ibrahim, Malaysia, yang mendukung gerakan pertahanan Islam di Palestina ya. Global Human Rights Federation mencabut dukungan politiknya bagi Anwar Ibrahim yang disampaikan langsung oleh John Jaban ya. Jadi Peter John Jaban, untuk warga Sabah dan warga Sarawak udah nggak asing siapa ini Peter John Jaban ya. Iya, saudara, saya tahan sebentar videonya ya. Jadi Amanda Channel ini menceritakan mengenai Sabah dan Sarawak yang meminta referendum kepada kerajaan Federasi Malaysia untuk segera memisahkan diri dari Malaysia. Namun yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah bahwa akibat dari pernyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang mendukung Hamas di Palestina ya, yang kemudian banyak orang-orang Sabah dan Sarawak lantaran itu kemudian meminta untuk referendum. Mungkin ini adalah salah satu sebab saja ya, salah satu sebab saja yang dinyatakan oleh Amanda Channel ini. Dan mereka menyatakan bahwa John Peter Jaban ini, siapa yang tidak kenal ya. Memang John Peter Jaban ini adalah salah satu seorang tokoh di Sarawak dari kubu Dayak ya, kalau nggak salah dari kubu Dayak, yang kemudian biodatanya kalau saya baca, John Peter Jaban ini adalah bekas seorang penyiar radio di Sabah dan Sarawak, yang kemudian beliau pensiun pada tahun 2006. Dan banyak memang kita baca di biodata John Peter Jaban ini yang kembali mempermasalahkan mengenai bergabungnya Sabah dan Sarawak kepada Federasi Malaysia, yang menurut mereka ini mereka sudah ditipu mengenai hari kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus. Padahal Sabah dan Sarawak ini bergabung pada tanggal 22 Juli tahun 63. Untuk itu memang banyak permasalahan-permasalahan di sana mengenai
pembagian yang tidak seimbang antara daerah Semenanjung dengan daerah-daerah negeri-negeri yang berada di Sabah dan Sarawak. Ya, jadi menurut saya mungkin pernyataan dari Amanda Channel ini salah satu penyebabnya adalah memang orang-orang Dayak di sana tidak banyak yang beragama Islam ya. Jadi mereka masih banyak yang belum memeluk agama Islam, dan wajar saja lah kalau memang kemudian Perdana Menteri Malaysia mendukung Hamas karena Hamas adalah Muslim ya Mbak. Jadi mungkin itu salah satu sebab, tetapi mudah-mudahan ini ada satu kebenarannya, karena saya yakin Amanda Channel ini menyatakan bahwa ini adalah berita yang benar, dan setelah saya lihat memang ada satu berita dari John Peter Jaban yang menyatakan demikian ya. Oke, kita lanjut lagi video berikutnya. Ya, jadi lo kalau misalkan ragu dengan berita ini ya silahkan tanya kepada Peter John Jaban yang dikutip pada tanggal 15 November kemarin yang mengatakan Sabah dan Sarawak ini minta referendum atau merdeka sendiri keluar dari Federasi Malaya. Ngeri banget. Pak Tomat nanti bisa marah ini Pak Tomat ya kan. Pak Tomat gimana nih Pak Tomat, kok ada info kayak begini, nggak sedap sekali ya didengar seperti itu. Peter John Jaban menyatakan sangat kecewa atas pidato Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada tanggal 11 November kemarin yang menegaskan Malaysia mendukung Hamas dan rakyat Palestina. Ternyata yang pro Israel banyak juga. Orang ini John Jaban mendukung Israel sepenuhnya ya. Gila ini. Global Human Rights Federation menuntut Peter John Jaban bisa memahami tragedi kemanusiaan selama konflik militer Israel dan Hamas di jalur Gaza. Serangan ribuan roket yang kemarin sempat heboh itu ya, Peter John Jaban mengatakan simpati Malaysia terhadap Hamas dan Palestina bisa dipahami dari aspek kemanusiaan. Namun jika pengungsi Hamas boleh tinggal di Malaysia, maka akan ada penolakan keras. Dan terkait referendum Sabah dan Sarawak ini sebenarnya sudah lama sekali ya muncul isu-isu ya, karena Malaysia ini sekarang sedang diguncang instabilitas keamanan politik karena Sabah, Sarawak, Labuan, Johor berani terang-terangan mendesak memisahkan diri dari Federasi Malaysia ya, Bren. Ini ya kalau negaranya masih kayak gini jangan rakyat Malaysia tolonglah jangan sampai menghina Indonesia terkait konflik Papua ya kan, terkait konflik di Papua sana ya. Negara lo sendiri aja masih kayak begini kan. Ini terang-terangan loh disampaikan, ini dikutip dari sumber diotv.com ini bahwasannya Malaysia ini sekarang sedang diguncang instabilitas keamanan ya. Karena Sabah, Sarawak, Labuan dan Johor ini berani terang-terangan ingin referendum ya. Chang Feng Hyun mendesak Malaysia untuk memindahkan ibu kota negara dari Putrajaya ke Kuala Lumpur, Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak demi percepatan pembangunan. Jika tidak, lebih baik Sabah dan Sarawak tuntut referendum merdeka pisah dari Malaysia, tentukan nasib sendiri, ujar Chang Feng Hyun. Telah 2 kali masyarakat Malaysia di Sabah dan Sarawak ini menuntut referendum setelah tuntutan serupa dikemukakan 23 organisasi kemasyarakatan pada Februari 2023 yang lalu. Jadi ini bukan kali pertama ya. Pada Kamis tanggal 21 Februari 2023 ini sudah kurang lebih 6, 7 bulan, 8 bulan yang lalu sudah menuntut referendum untuk Sabah dan Sarawak. Tapi ini di penghujung tahun 2024 isunya kembali heboh. Nah kira-kira bagaimana nih Bren terkait ini Sabah dan Sarawak menuntut referendum dan menyatakan ingin merdeka sendiri karena menolak Perdana Menteri atas sikapnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini kira-kira bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Ya, saudara, jadi itu satu pemaparan dari Amanda Channel yang menyatakan Sabah dan Sarawak ingin melakukan referendum untuk memisahkan diri dari Federasi Malaysia yang telah berdiri sejak tahun 1963. Di mana memang tadi dikatakan bahwa John Peter Jaban ini adalah salah seorang yang menggembar-gemborkan kembalinya masyarakat Sarawak ini untuk minta referendum karena dinilai bahwa pemerintah Malaysia yang tergabung dalam Federasi Malaysia ini tidak adil untuk pembagian daripada harta kekayaan Sabah dan Sarawak. Bahkan tadi dikatakan bahwa masyarakat Sabah dan Sarawak meminta agar pemindahan ibu kota dilakukan di Sabah atau di Sarawak. Ini untuk pemerataan di bidang pembangunan tentunya. Dan kalau tidak, mungkin Sabah dan Sarawak kembali akan meminta referendum dan akan memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Dan hal seperti ini pun
kita sudah banyak mendengar tempo hari ada mahasiswa atau pelajar yang tinggal di Australia yang kemudian menyampaikan aspirasinya di Malaysia, di Australia, menyatakan bahwa Sabah dan Sarawak ingin pisah dari Federasi Malaysia yang telah dibentuk pada tahun 63, ya, di mana pada tanggal 31 Agustus 1963 itulah hari daripada Federasi Malaysia yang menyatakan bahwa Sabah, Sarawak, kemudian Singapura ini menjadi salah satu negara dengan nama Federasi Malaysia. Namun memang Singapura kemudian dikeluarkan dari Federasi Malaysia dan berbentuk negara sendiri menjadi negara republik. Tapi statusnya tetap masih negara dominion daripada Inggris. Oleh sebab itu mungkin seandainya pun Sarawak kemudian memisahkan diri dari Federasi Malaysia, tetapi beliau mungkin dua wilayah ini tidak akan lepas daripada pengaruh-pengaruh British atau Inggris dan tetap harus menjadi negara Commonwealth daripada Inggris, seperti halnya juga apa yang dilakukan oleh Singapura meskipun mereka sudah membentuk negara sendiri sebagai negara republik. Nah, harapan kita mudah-mudahan saja memang pemerintah Malaysia dengan pemerintahan Anwar Ibrahim ini dapat memperbaiki wilayah-wilayah seperti Sabah dan Sarawak sama dengan wilayah yang berada di Semenanjung. Namun kalau kita lihat lagi tadi sebabnya adalah Anwar Ibrahim ini mendukung daripada Hamas, mungkin itu salah satu daripada sebab saja, karena memang orang-orang Kalimantan terutama John Peter Jabal ini adalah orang dari suku Dayak yang kemungkinan bukan beragama Islam. Makanya beliau mendukung Israel, ya. Kalau dikatakan orang Malaysia banyak yang mendukung Israel, bukan saja di Malaysia, di Indonesia juga masih ada orang-orang yang mendukung Israel. Menurut saya ini adalah salah satu penyebab saja, dan mudah-mudahan kita doakan saja ke depan pemerintah Federasi Malaysia ini dapat memperbaiki agar keutuhan negara Malaysia ini tetap terjaga, ya. Tapi kalau memang hal-hal seperti ini dibiarkan, maka tidak mungkin Malaysia atau Sabah dan Sarawak ini akan lepas daripada Federasi Malaysia dan mungkin akan membentuk suatu negara pemerintahan sendiri. Itu saja, barangkali ada tanggapan lain Anda terhadap video dari Amanda Channel ini, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa Anda like dan subscribe dan kunjungi juga channel Amanda Channel dan Gerbang 7 Tangsel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.